Hukum meninggalkan sholat. Part 1. Allah berfirman dalam Quran Surat 22 Al-Hajj 67, bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau, Muhammad, dalam urusan syariat ini, dan serulah mereka kepada Robmu. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Juga dalam Quran Surat 45 Al-Jathiyah ayat 17 dan 18 ayat 17. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Robmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Ayat 18. Kemudian kami jadikan engkau, Muhammad, mengikuti syariat peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Salat adalah rukun Islam yang kedua dan merupakan salah satu bagian dari syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mahda dan masuk kategori ibadah fisik, baik itu tata caranya, kaifiyah, waktunya, syaratnya, rukunnya, uzurnya, bacaannya, dan sebagainya. Karena salat merupakan satu dari rukun Islam, maka dia bisa sebagai salah satu pembatal keislaman seseorang. Orang yang sengaja meninggalkan salat dan tiada uzur syar'i yang mengenainya, maka dia dikatakan murtad karena perbuatan ridha filiyah. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi 2621, An-Nasai 463, Ibnu Majah 1079, Ahmad dalam Al-Musnad 22.428, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Iraqi menyatakan hadis tersebut sahih. Di lain riwayat, beliau bersabda, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Dari Abdullah bin Said Al-Ukaili radhiyallahu anhu, dia berkata, pandangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap amal perbuatan yang bila ditinggalkan akan membuat kekufuran adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi 2622, Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan sahih dengan perawi-perawi Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Masih Aukani dalam Nailul Autar 1/343 mengatakan, inilah kesepakatan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Talkhis Al-Habir menyatakan hadits tersebut tidak diperdebatkan lagi. Ibnu Hazm berkata, dari pernyataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang yang dengan sengaja tanpa uzur syar'i meninggalkan sholat hingga waktunya habis disebut kafir murtad. Selama hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah melakukan sholat jenazah bagi orang-orang yang tidak melakukan sholat. Bila semasa hayatnya seseorang tidak mau melakukan sholat, ketika wafat tidak usah disolatkan. Bila kita ragu, sebaiknya kita tidak turut mensalatkan. Sebagai orang yang tidak suka salat, sudah selayaknya jika kemudian tidak disalatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dilarang untuk mendoakan orang musyrik, kafir dan munafik. Hal ini memang sebuah petunjuk yang tegas. Namun sekarang yang perlu diperhatikan adalah memvonis orang sebagai munafik adalah sesuatu yang tidak mudah dan tidak boleh sembrono asal tuduh. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan ciri-cirinya,
Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memvonis si Fulan sebagai munafik berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hukum dan status orang yang meninggalkan sholat telah menjadi perbincangan hangat di kalangan ulama dari zaman dahulu hingga sekarang. Kondisi orang yang meninggalkan sholat paling tidak ada dua keadaan kondisi, yaitu meninggalkan sholat dengan disertai mengingkari kewajibannya. Kondisi ini merupakan sesuatu yang mutlak, menjadikan seseorang berstatus kafir dan murtad. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh ulama. Meninggalkan sholat karena malas atau meremehkan tanpa disertai unsur penentangan. Kondisi inilah yang menjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Dalam hal ini para ulama terbagi dalam beberapa pendapat, yaitu pelakunya tidak kafir tapi fasik dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan dosa besar. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama jumhur Ats-Sauro. Abu Hanifah beserta murid-muridnya, Malik bin Anas Asy-Syafi'i dalam pendapat yang masyhur darinya, dan Ahmad dalam satu pendapatnya, Hasyiatu Ibni Abidin 1/235, Al-Fatawa Al-Hindi 1/50. Hasyiatu Ad-Dasuki 1/189, Mawahibu Al-Jalil 1/420, Mukni Al-Muhtaj 1/327, Al-Majmu' 3/16-20, Ilmu Al-Ummah, Atta bin Abdul Latif. Abu Hasan Mustafa Sulaiman berkata, aku belum mendapatkan nas yang jelas dari Al-Imam Malik bin Anas kecuali bahwa orang yang meninggalkan sholat dibunuh, semisal perkataan beliau. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada para rasul akan tetapi menolak sholat, maka dibunuh. Al-Tamhid 4/418, Fathul Bari 4/418, Jami' li Ahkamil Quran 8/74. Al-Bayan wa Tahsil 16/393, dinukil dari Ibnu Al-Qasim dari Malik yang dipahami tidak kafir, sebagaimana dipahami oleh Ibnu Abdil Bar dalam Al-Tamhid 4/425. Banyak ulama yang menyandarkan tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat kepada Al-Imam Malik bin Anas. Al-Sinkiti dalam Atwaul Bayan menganggap riwayat yang menyebutkan Al-Imam Malik mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat adalah lemah. Sabilun Najah 373, Adwaul Bayan 4/311. Dari mazhab Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi berkata, orang-orang Islam masih memberikan zakat kepada orang yang meninggalkan sholat dan mendapatkan warisan. Kalau seandainya kafir, tentu tidak akan diampuni, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' 3/17. Salah satu pendapat dari mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat anaknya, Sholih. Dia mengatakan, aku bertanya kepada bapakku, Ahmad bin Hanbal, tentang perkataannya, bahwa iman bertambah dan berkurang. Apakah yang menambah dan menguranginya? Beliau, Ahmad bin Hanbal, menjawab, bertambahnya dengan perbuatan dan berkurangnya dengan meninggalkan perbuatan, semisal meninggalkan salat, zakat, haji. Masail Al-Imam Ahmad 2/119. Dilanjutkan ke part 2. Wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah. Artikel tanggal 9 Maret tahun 2017. Dakwah Masjid Al-Musola Cilegon.